kalau masalah pemakaman yang dipindahkan itu beritanya hanya sekedar berita baru sampai ke saya ya. Artinya bapaknya Vanessa nggak ada ngomong ke saya. Ya, bagi saya sih terus terang aja memang saya kurang setuju saya ya. Namun demikian tentu ada aturan hukum yang bisa saya bertindak, tentu harus saya pelajari dulu. Ya, teman saya nggak setuju, tapi itu kan anak dia ya, saya nggak tahu langkah apa yang mau saya ambil, saya nggak ngerti. Kalau menurut saya sih kan seharusnya kan Gala yang lebih menentukan apakah mamanya mau dikuburkan di mana. Sebenarnya Gala yang lebih berhak menurut saya. Namun Gala kan nggak bisa berbuat apa-apa sekarang kan. Jadi saya sendiri tentu tidak bisa juga berbicara mengatakan apa. Cuman tidak setuju, iya memang tidak setuju saya, karena bagi saya sendiri mereka berdua sudah aman, sudah tenang dan sudah damai di sana. Tinggal kita bagaimana membesarkan cucu ini agar tidak terganggu perkembangannya. Dan saya maunya saling memberi masukan dengan Mas Dodi, itu mau saya. Itu aja. Nggak mungkin lah dia berkata begitu, kalau umur saya pendek saya mau dipindahin. Ya dia belum dimakamkan waktu hidup. Pindahin kan gitu ya. Jadi kalau soal itu sih tanyakan Pak Dodi, saya nggak paham itu. Saya hanya dia anak saya, menantu saya sudah meninggal dan saya sudah selamatkan dan sudah saya makamkan, kan itulah kewajiban saya. Namun dibalik pada itu ada niat dari Pak Dodi untuk memindahkan. Kalau dapat tidak usahlah, biarlah mereka tenang, tinggal kita bagusin aja kuburan itu. Apa mau kita kasih tembok atau apa, itu aja lah kalau menurut saya. Dan anaknya kita besarkan sesuai dengan perkembangan zaman ini, itu aja lah. Ya pasti habis 40 hari ini mau saya perbaiki, mau saya bagusin, mau saya ya seindah mungkin lah kan begitu ya, yang sesuai dengan koridor agama lah kan, gitu ya. Ya mungkin terketuk juga hatinya kali ya, tersentuh hatinya kalau sampai makam itu dipisahkan. Ya kalau bagi saya sih ya kurang tepat ya. Jadi sehingga Ibu Anggi ini terketuk hatinya, ini kuranglah tepat menurut saya ya. Sehingga dia merasa bersedih juga ya. Jadi mudah-mudahan hal itu tidaklah terjadi nanti ya. Mudah-mudahan Pak Dodinya bisa memikirkan lebih jauh lagi kan gitu ya, agar jangan nanti anaknya si Gala nanti udah besar, maka mamanya mana? Ntar dipindahin lagi ke situ, kan repot lagi urusannya kan. Besar maka mama pindahin lagi ke situ. Mending di sana sekarang alhamdulillah istri saya hampir tiap pagi saya antar membaca Yasin ke situ, berdoa ke situ. Hampir tiap pagi saya antar sekarang ke situ. Hujan hari kadang istri saya juga mau ke situ, saya antar juga ke situ. Kalau dipindah nanti kan jauh lagi kan. Nah itu sesuatu. Nah itu baru kalau Gala nanti udah umur ya katakanlah umur 10 tahun, udah 10 tahun saya rasa udah bisa, udah tahu deh. Memang ini makan waktu. Aku sangat juga menyayangkan dan sangat kecewa kalau itu benar. Emang beneran jadi mau dipindahin. Mas Yadu jangan, tolong jangan dipisahkan lagi. Itu udah perfect, udah sempurna di situ bersama. Nanti juga kalau Gala gede atau keluarga yang lain tinggal sekaligus datang tabur bunga, yasinan di situ udah. Jadi janganlah kita ganggu lagi yang udah dimasukkan ke dalam dengan baik-baik, itu keluarkan lagi. Gak etis banget. Banyak hal yang aku tuh ngerasa kok gak etis ya. Kasihan loh Vanessa. Sangat menyayangkan sekali dan mendoakan semoga semuanya baik-baik aja lah gitu. Aku juga ngeliatinnya, dengar beritanya juga ikut lemes gitu, maksudnya kasihan lah gitu. Makasih loh, aku berasa seperti lagi dilamar. Ya kalau dipindahkan ya saya sih ikut aja deh, nurut aja deh, dipindahkan deket ibunya, mamanya. Iya mamanya. Bagus sih, terserah bapaknya. Buat saya sih menurut ini sih bapak punya urusan bapaknya itu. Terserah saya bagaimana papahnya aja, papahnya Vanessa. Saya sih nggak bisa apa-apa. Saya sih nurutin aja deh, bagaimana papahnya deh, saya sih begitu aja. Pokoknya tergantung bapaknya aja deh, tergantung bapaknya Vanessa aja deh. Masalah makam ya, gini. Jadi semasa dulu masih ada Vanessa, waktu kita pernah ziarah bareng ke almarhum mamahnya, Vanessa bilang ke saya waktu itu di Karet Bifak, "Dad,
bisa nggak ya kita punya makam keluarga, kita sama-sama. Nanti kalau misalnya aku udah nggak ada umur atau Dedi nggak ada umur, kita bisa sama-sama satu dengan mama ya, seperti yang kalau di kampung-kampung ya ada makam keluarga gitu. Saya bilang sama Vanessa, Nes, di sini nggak ada lagi tanah yang luang, udah nggak bisa lagi karena BIPA kan memang sudah penuh. Kalaupun mau itu punya makam orang yang sudah nggak dipakai, itu kita bisa beli ya nanti buat satu saat nanti kita di situ. Nah, jadi keinginan almarhum Vanessa itu pernah bicara begitu dengan saya pada saat waktu kita sama-sama nyekar ziarah ke makam. Nah, hari di mana Vanessa meninggal, saya sudah bicarakan ke Mama Puput pada saat itu. Setelah saya dari kantor menuju ke rumahnya Bibi, ke rumah Vanessa, saya udah bilang sama Mama Puput, aku ingin makamkan Vanessa satu liang dengan mamahnya. Saya udah bilang itu, saya harus satu liang sama mamanya. Tapi memang waktu itu saya dilema, ini ada nggak satu lagi buat Bibi. Nah, pada saat itu saya berpikir cobalah nanti kita bicarakan. Ini memang agak jadi dilema. Di sisi lain keluarga Pak Bibi, Pak Faisal mungkin ingin sama-sama. Di sisi lain saya ingin makam Vanessa satu liang sama mamahnya, karena saya ingat beliau almarhumah pernah bicara seperti itu ya, ingin kita sama-sama di satu makam dekat-dekat di situ dengan mamahnya saya. Nah, pada saat itu karena harus diputuskan segera dimakamkan di mana, ya akhirnya diputuskanlah oleh Pak Faisal dimakamkan di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya saya pinginnya, Dedi pengennya Vanessa satu makam dengan liang kuburan makam mamahnya. Dan ya sudah, tapi diputuskan karena sudah di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya Dedi, ya sudah biarkan, karena hati kecil Dedi pada saat itu memang nantilah mungkin kalau memang waktunya tepat makam itu akan dipindahkan ke satu makam dengan mamahnya. Di hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu yang kita makam di mimpi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpi, permintaan Vanessa seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Prof, ke Bambang, ke Bang Milano, Bang, ini ada pesan dari Vanessa, jadi dimimpikan. Ini gimana Bang itu? Memang dari awal juga saya kan pengen Vanessa dimakamkan di satu makam dengan mamanya. Ditambah lagi saya dimimpikan itu. Terus di hari ke-10 ya? Iya, di waktu preskon di kantor di kantor Bang Milano seperti itu. Jadi di lain sisi lagi ada kenapa saya ingin pindahkan juga, karena makam di sana itu kan di pinggir jalan ya, gitu. Itu yang Dedi takutin, ini takutnya ada pelebaran jalan, ya itu yang Dedi takutkan. Itu juga salah satu keputusan Dedi untuk akan memindahkan Vanessa di satu liang dengan mamahnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti pelaksanaannya kapan belum nanti saya bicarakan dengan Bang Milano, karena kan kita belum 40 hari ya. Jadi kita fokus dulu dengan acara 40 hari, tapi karena Bang Milano juga sudah bicara masalah ada statement makam, ya sudah saya bicara mengenai makam Vanessa, yaitu. Tapi Om, pihak keluarga sendiri yang di Surabaya itu seperti apa Om dengan adanya statement seperti ini, adanya keinginan mungkin yang ya? pihak keluarga Surabaya juga Tentu dari pihak keluarga besar Vanessa semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke satu liang dengan mamanya, dan keluarga dari Mama Lucy almarhum itu juga sudah mengizinkan. Saya sudah telepon ke adik langsungnya Evi, terus Bang Milano juga telepon ke Tante Reni. Ya, mereka support saya. Mereka setuju untuk makam Vanessa dimakamkan satu liang dengan mamahnya nanti. Tapi sudah dibahas ya dengan keluarga Bibi sendiri? Sudah dibahas pihak sana? Saya belum bahas ke sana, tapi saya nanti masalah itu kan nanti saya bicarakan ke Bang Milano. Yang penting yang saya sudah sampaikan ini di media, mungkin nanti kan besok akan mungkin tayang. Amr itu ngobrol, Nek. Amr tuh ngobrol
terakhir sama Afin panjang itu sekitar 5-6 hari sebelum wafat. Amar pesan titip mama, itu aja Bang Afin coba lebih, kan Amar kan tinggal sama mama ya, kalau Afin kan saya beda rumah. Bang Afin lebih sering ke mama, terus jagain mama, begini gitu. Gak tahu tiba-tiba ngomong gitu aja, panjang, ngobrol panjang. Mama tuh sekarang kan udah nggak ada Abi, jadi sama kita. Tiba-tiba ngomong gitu, ya Mar, insya Allah. Lu tahu sendiri kan, gue sekarang tinggalnya kadang di rumah istri kan agak jauh dari sini. Kadang ini lebih sering di rumah istri malah sekarang. Jadi kalau sempat kesini kita sempatkan kesini ke rumah gitu. Tapi Amr itu 2 minggu 3 minggu sebelum wafat udah beliin rumah. Dia nggak bilang. Udah beli rumah. Namanya nama Zira lagi. Nama Zira, udah beliin rumah. Dan itu memang ada hikmahnya batinnya ya. Kayak emang udah feeling gitu. Kita semua nggak tahu dia niatnya emang buat kejutan gitu. Ya kita saling nguatin lah, karena saya juga rapuh sekarang, jujur aja, terpukul sekali. Gitu, terpukul karena wafatnya Amr dadakan itu sih yang bikin saya terpukul. Jadi nggak ada persiapan yang ini gitu. Juga niat program-program Amr kita terusin ya, suka bagi-bagi ke janda, ke yatim, luar biasa. Amr itu kepakaannya luar biasa sih. Dari Haji Faisal Pak, perkara hak asuh. Haji Faisal dan istrinya Ibu Dewi bersama kuasa hukumnya telah datang ke Majelis Barat pada tanggal 3 Desember hari Jumat telah mendaftarkan mengajukan gugatan hak asuh atau perwalian terhadap RSKI didampingi oleh kuasanya. Hanya pengajuan hak asuh aja atau seperti apa? Iya, kan tinggal hanya hak asuh aja. Kalau penetapan waris kemarin udah. Pak, untuk ini berarti jatuhnya gugatan Pak, gugatan sendiri mungkin boleh dijelaskan seperti apa? Ya, gugatan. Jadi tergugatnya adalah Pak Dodi. Penggugatnya itu Haji Faisal dan Ibu Dewi. Menggugat bahwa dirinya ingin ditetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama atau cucu yang bernama Galaskari. Sebagai tergugat sendiri adalah Pak Dodi. Mungkin untuk sidangnya sendiri Pak sudah ditetapkan? Sidang ditetapkan kalau tidak salah tanggal 15 Desember dari Rabu. Jam. Kalau jam itu biasanya sesuai dengan daftar antrian mereka ketika mengantri ke datang ke sini. Ya kalau mulai sidang dimulai jam 9. Tapi kalau yang pertama orang lain bisa orang lain dia jam berapa nanti sesuai dengan urutan. Pak, ini kan tergugatnya adalah Bapak Dodi. Iya. Mungkin nanti tergugat juga diwajibkan hadir pada Iya wajib dipanggil. Masalah datang tidaknya kita nggak tahu. Yang penting yang wajib datang itu ada penggugatnya Ibu Dewi dan Pak Faisal yang wajib datang. Kalau itu tergugat, kalau dia masih ingin mempertahankan, umpamanya dia merasa dia punya hak untuk jadi wali juga ya udah. Insya Allah mungkin ada besar. Jadi agenda perdananya apa Pak? Mediasi dulu atau bagaimana? Ya biasa sidang pertama kan yang digugatan otomatis ada fase-fase perkara diantaranya pertama penasihatan, lalu setelah penasihatan lalu mediasi, tak berikutnya biasa jawab-jawab. Karena ini gugatan atau istilah bahasa hukumnya dong contentious. Kalau kemarin kan permohonan tidak ada mediasi, langsung ketuk palu kalau mereka setuju, tapi karena ternyata satu pihak nggak setuju otomatis oleh kuasa hukum Pak Faisal dicabut karena berbentuknya bukan permohonan. Makanya sekarang diajukan berbentuk gugatan. Pak, sedikit dong mungkin alasan tidak setujunya Bapak Dodi atas permohonan yang kemarin seperti itu. Ya mungkin karena dia ingin juga menjadi hak asuh. Kalau kemarin kan persetujuan banyak aja hak asuh jatuh ke Pak Haji Faisal, Pak Dodi setuju, itu bisa ketuk balik permohonan. Tapi ternyata dia berjalannya mungkin ingin jadi hak asuh juga, maka dia nggak setuju, akhirnya dicabut permohonannya, diganti dengan sekarang ya, nomornya nomor 3313 kalau tidak salah. Oh, berarti terakhir yang kemarin itu dicabut karena bentuknya permohonan. Jadi beda ya permohonan dengan gugatan. Kalau permohonan kesepakatan kita di pengadilan. Kalau gugatan ada salah satu pihak tidak setuju, otomatis ada proses sidangnya. Kalau permohonan satu kali sidang udah setuju dua-duanya bahwa saksi hari ini juga toh putus, jadi permohonan putusan juga penetapan. Artinya kalau dalam gugatan ini
ketika Ibu Dewi nanti sama Pak Faisal sudah ditetapkan sebagai perwalian, sebagai wali, ketika nanti Pak Dodi berarti nggak dapat perwalian? Kita belum bisa menentukan apa dikabulkan tidak dan majelis hakim yang menentukan majelis hakim, nanti majelis hakim menentukan apakah dikabulkan tidaknya kita tak tahu kan? Nah, maksudnya seandainya salah satu ingin menang dalam perkara ini Pak, itu nanti kan seperti apa? Ya, jadi ini hanya berbentuk administratif. Jadi banyak contoh ini kita tidak mendahului putusan majelis hakim ya. Kita seandainya dari kan pertanyaan andai-andainya seandainya yang jadi hak asuh adalah Pak Faisal, bukan berarti Pak Dodi putus sebenarnya dia punya hak juga, artinya untuk administratifnya bahwa yang memegang hak asuh adalah Haji Faisal. Ini jangan salah kaprah ya, soalnya udah putus bukan seandainya. Jadi dia tidak terputus enggak. Cuman dia punya wewenang untuk administratifnya, apakah itu dalam pencairan dana dari anak-anak dari Laskai itu, atau dia umpamanya mau ke mana, mau ke luar negeri umpamanya, atau katakan umroh, bisa dia membawakan, dia punya hak asuh sebagai hak asuhnya tuh. Tapi Pak Dodi punya hak juga kan ya sama cucu untuk main-main, untuk untuk kepada cucu bagaimana kepada cucu sama punya hak yang sama, cuma sekarang tadi cara punya ini Pak Haji Faisal punya untuk memegang kekuasaan yang bertanggung jawab terhadap anak. Pak, ada poin yang berbeda nggak Pak antara permohonan yang diajukan kemarin dengan yang diajukan sekarang? Ya jelas berbeda, tadi udah dijelaskan. Kalau permohonan kesepakatan di pengadilan agama, pokoknya dua-duanya sepakat hak asuh ada Pak Haji Faisal, ketok palu, dua-dua setuju, jadi kan upaya hukum tidak ada kan, ini kesepakatan mereka. Tapi kalau banyak gugatan itu ada prosesnya, karena salah satu pihak tidak setuju, otomatis harus ada mediasi, ada jawab menjawab, replik, duplik dan sebagainya, baru ada pembuktian. Kalau salah satu pihak dimenangkan oleh majelis hakim, pihak lain bisa banding, ada upaya hukum. Putusannya juga putusan bukan penetapan. Ada upaya hukumnya Pak, bisa banding, bisa kasasi. Itu upaya hukumnya. Kalau yang tadi penetapan tidak ada upaya hukum. Putusan pengadilan itu tinggal pertama udah punya inkrah langsung. Kecuali memang ada kesalahan, baru itu bisa dia hanya kasasi saja. Tuh bedanya permohonan dengan bukan. Permohonan itu kesepakatan berdua di pengadilan, langsung hari itu datang bawa saksi putus. Tapi kalau gugatan hari itu bawa saksi tidak bisa, harus ada tahapannya, ada jawab menjawab, ada mediasi. Itu bedanya Pak. Secara umum nih Pak, yang maksudnya bukan hanya kasus ini, secara umum misalkan terjadi kasus seperti dua orang tuanya, ibu dan ayahnya tiba-tiba tiada gitu. Secara hukum agama sendiri biasanya seperti apa Pak? Mungkin kasus sebelumnya udah pernah menangani kasus serupa atau seperti apa secara hukum agama sendiri? Kalau agama, umumnya cerai suami istri, hak asuh sebagaimana hukum kita yaitu Komunitas Islam pasal 105 dan seterusnya atau 99, bahwa ketika mereka bercerai, hak asuh yang di bawah 12 tahun hak asuh pada ibu, pada ibu. Dua-duanya sama-sama baiknya pada ibu. Suami baik, istri sama-sama baik. Ketika anak itu di bawah 12 tahun hak asuh jatuh pada ibu. Tapi ternyata ibunya lebih enggak teledor, enggak apet sama anak, kurang dekat, ibunya pemabuk atau jalan-jalan terus nggak ngurus anak, hak asuh bisa jatuh kepada bapak. Pak, seandainya keputusan sidang sudah fix belum selesai. Nanti kan kalau putusan masih kita belum tahu kan. Tadi seandainya ini kan baru seandainya. Untuk kasus dua-duanya tiba-tiba meninggal seperti itu, mungkin hukum agama untuk kakek dari ibu dan kakek dari ayah. Jadi mereka dalam Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2012 itu hak perlindungan anak. Kedua-duanya punya hal yang sama. Ya, kalau menurut Diki memang lebih dekat ke ibu ya. Tapi kalau undang-undang kita kan punya undang-undang. Kalau Diki kita hanya paham. Kita harus mempergunakan hukum positif. Dan itu harus kita lihat anak itu nyaman ke siapa. Tuh kan? Di situ akan ada kaidah hukum lainnya bahwa hak asuh itu demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua.
apalagi kakek ya. Ketika mereka bercerai, itu patut dipertimbangkan. Anak itu nyaman kepada siapa ya? Itu yang paling pokok. Dan maksud saya itu seperti itu. Maksud saya itu bahwa manusia itu akan lebih nyaman ke siapa ya? Itu yang perlu diperhatikan. Untuk mendapatkan penilaian itu nanti berupa wawancara atau survei ke rumah, mengingat ini itu nanti hakim yang melihat. Nanti hakim ada caranya, udah biasa teman-teman hakim akan tahu. Ya. Tergugat sudah ada panggilan Pak? Panggilan yang tahu jurusita, tapi yang jelas sudah didaftarkan. Kalau udah tanggal sidang 15 ya mungkin hari ini, hari besok, pokoknya 3 hari sebelum sidang itu harus sudah dipanggil. Hukum acara seperti itu. 3 hari sebelum sidang, bahkan tanggal 15, tanggal 11, 12 harus sudah dipanggil. 11 minimal, paling lambat 11 sudah dipanggil. Masa sudah dipanggil belum, saya belum tahu. Yang jelas sudah daftar. Cuma sebagai karena untuk hak ahli waris sendiri berarti digabung di sini, Pak. Ahli waris atas nama Febri, Pak. Oh, yang ini berarti yang kemarin ya? Iya. Kalau ahli waris, kan dulu sudah saya sampaikan bahwa Haji Faisal mendaftarkan 2 perkara. Perkara pertama permohonan penetapan ahli waris, penetapan anak, karena mereka dua-duanya sepakat mungkin yang jadi hak asuh ada Haji Faisal. Tetapi dalam perjalanannya mungkin dari keluarga Dodi nggak setuju, makanya oleh Haji Faisal oleh kuasa hukumnya dicabut, akan diajukan gugatan yang daftar hari tanggal kemarin untuk gugatan hak asuh anak nomor 3.315 ya. Kalau tidak salah mungkin antara 3.313 atau 3.315. Nah, sedangkan untuk penetapan waris terhadap ahli waris, waktu datang ke sini tanggal sebelumnya itu bahwa Haji Faisal mendaftarkan penetapan 2 ahli waris, ya 2 ahli waris penetapan satu perkara yaitu nomor 483, satu perkaranya itu untuk penetapan 2 ahli waris dari Haji Faisal dan ahli waris dari Dodi. Ya, tapi kelihatannya Haji Dodi kemarin dalam sidang dia mencabut penetapan ahli waris dia ingin dipisah tersendiri. Makanya kemarin perkara untuk penetapan ahli waris dari Haji Faisal tetap berlanjut, sedangkan penetapan ahli waris dari Faisal dikeluarkan dari perkara tersebut, sehingga untuk penetapan Haji Faisal sudah ada penetapannya, itu penetapan nomor 483 udah ada penetapannya, udah keluar, sudah diterima oleh Haji Dodi, itu sudah diterima karena sudah 1 minggu. Tapi untuk penetapan dari Pak Dodi tidak ada karena dia mencabut. Jadi kemarin baru 1 penetapannya untuk ahli waris, yaitu dari keluarga Haji Faisal. Dipisah ya Pak berarti? Iya, berarti dipisah. Dipisah. Tadinya digabung karena permohonan dari dua-duanya sepakat. Akhirnya Haji Dodi mencabut perkaranya, akhirnya hanya penetapan ahli waris dari Haji Faisal dari keluarga dari Febi ya. Pewaris Febi, jadi pewaris dari Vanessa belum ditetapkan. Mungkin dia tetap di Jakarta Pusat karena wilayahnya Jakarta Pusat. Oke, baik, siap kalau gitu, terima kasih. Pak, berarti seandainya Pak Dodi pun mau ngajuin hak asuh atau perwalian cucunya ke pusat pun bisa ya Pak? Untuk siapa? Pak Dodi seandainya mau ngajuin itu. Pak Dodi bisa. Bisa aja kan? Berarti bukan di sini ya, di pusat. Karena dia lokasinya untuk dia domisili pusat. Pak Dodi kan dia Jakarta Pusat, mungkin di sana. Tapi nanti pengadilan akan tahu siapa yang lebih dulu diajukan, nanti disidangkan. Nggak mungkin dua-duanya diperiksa sama-sama, nanti putusan berbeda. Bisa aja kan itu kan? Itu makanya nanti salah satu pengadilan apakah dicabut itu nanti akan ada. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.